Misalkan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Jadi tempo sedang ini, ya kalau kita mau baca tadarusan sendiri, mau ngulang-ngulang baca Quran, nerusin bacaan ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah, itu namanya tempo tadwir. Kalau untuk sholat, ya lumayan lah. Lumayan kalau bacaannya bagus, suaranya bagus. Insya Allah juga makmumnya betah kagak? Insya Allah makmumnya betah. Gitu. Nah, bacaan tadwir ini, ya itu diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau buat imam nih bacanya ini dah. Apalagi ya sholat. Sholat wajib. Ya. Atau sholat sunnah. Dia bisa mempergunakannya dengan tempo tadwir ini. Jadi bacaannya nanti kalau ada yang menyusun dengan 4 tingkatan, temponya antara tartil dengan tahdir atau hadar. Ini tempo tadwir, ya. Atau ya di sini pertengahan antara tahqiq dengan hadar pada materi buku ini. Jadi tempo kecepatannya sedang. Dan yang ketiga, yaitu tempo kecepatan hadar. Al-hadar. Atau disebut juga ada yang mengatakan tahdir. Tempo hadar, tempo tahdir. Ya, hadar, hadar, hadar. Tempo hadar. Iya huwa sur'atu fi tilawah. Ini yang paling cepat nih. Tempo yang paling cepat. Apa boleh digunain? Boleh. Jadi membaca dengan cepat tanpa memasukkan satu huruf dengan huruf yang lain atau menghilangkan huruf. Kalau bacaan cepat ini misalkan sampai mengganti atau memasukkan huruf lain atau menghilangkan huruf lain, maka juga tempo ini jangan digunakan. Makanya tempo hadar ini ya punya syarat. Paling tidak dia sudah lancar betul membaca Al-Qur'annya. Matanya cepat. Apalagi memang tempo hadar ini biasa digunakan oleh orang-orang yang memang sudah hafal Al-Quran untuk murojaah biasanya. Jadi temponya itu cepat. Temponya cepat. Tapi secepat-cepatnya tempo ini tetap wajib memperhatikan kadar panjang pendek, tetap menahan pada dengung-dengung gunnah, ya, jangan sampai meninggalkannya. Makanya pada tempo hadar ini adalah harus betul-betul orang yang memang sudah menguasai bacaan, hafal bacaan. Jangan menerobos saja cara bacaannya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau mempercepat bacaan ini, lantas resikonya, ini kadang-kadang meninggalkan bacaan mad panjang, memutus harokat, meniadakan idgham dan gunnah, maka tempo ini
jangan digunain gitu. Kalau memang belum biasa. Kalau memang sudah terbiasa tempo hadir silakan digunakan. Banyak juga tuh kaum muslimin yang gunain tempo hadir ini misalkan pada sholat sunat taraweh tuh bacanya cepet tuh. Bacanya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, silakan saja kalau betul bacaannya. Cuman yang masalah kalau misalkan bacanya begini nih, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, ada kagak tuh yang begitu tuh ya? Mm. Ada saya lihat di tayangan itu. Itu mah super cepat itu ya, super cepat sampai hurufnya aja kagak jelas apa yang dibaca, ketukar-tukar. Nah ini yang nggak boleh. Masukkan satu huruf, apalagi hilang huruf kalimat yang lain. Ini yang tidak diperkenankan. Gitu. Tetap cepat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Iya, cepat. Hurufnya biar jelas. Jangan sampai misalkan pada bacaan surah Al-Fatihah an'amta alaihim baca an'amta alaihim an'amta alaihim an'amta alaihim. Ah ini mana gitu ya. Ini yang kagak boleh. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampai hilang itu. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Ada kagak tuh yang begitu tuh baca tuh? Iya, dan mau kemana gitu ya, mau kemana? Gitu. Ini kadang-kadang yang ya saya juga perhatikan, kadang-kadang ada murid-murid yang murojaah gitu ya. Ketika murojaah daripada hafalan-hafalannya, karena memang temponya cepat, ya kadang-kadang itu kadar matnya yang hilang, kadar dengungnya yang kurang dan lain sebagainya. Tempo ini cepat boleh, ya. Tempo hadar ini boleh digunakan, tapi hati-hati gitu. Hati-hati ya tadi. Dan biasanya kalau orang udah biasa biasa nih baca tempo cepat, disuruh lambat itu susah. Disuruh lambat susah. Ya, ya beberapa yang kami ibaratnya survei sering murojaah dengan hafalannya dengan tempo yang cepat. Coba lambatin. Ya akan begitu lagi dia dengan tempo kebiasaannya. Ya. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون begitu coba lambatin amma yatasaalun bingung dia bingung ya kagok ya kagok gitu jadi kata guru kami juga diantaranya begitu kalau orang biasa baca lambat cepat bisa tapi kalau udah biasa bacanya cepat biasanya disuruh lambat, sulit gitu. Makanya ya paling tidak dengan tempo tadwir dah. Dengan tempo tadwir. Kita biasakan dengan tempo tadwir dalam membaca gitu. Termasuk yang mungkin juga ya murojaah hafalan. Ya, kalau biasa dengan tempo tadwir, maka dipercepat juga bisa. Tapi kalau udah biasa hadir, maka ketadwir apalagi ketahqiq gitu ya. Maka ini akan sulit biasanya karena kebiasaan lisannya itu mengucapkan cepat. Ya.
Ya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sekalian kali ya. Kalau Bapak Ibu mah mungkin baca cepet banget, disuruh lambat oke-oke aja gitu ya. Saking lambatnya bingung mana panjangnya, mana pendeknya. Ya bukan bukan yang di sini, bukan di sono yang pinggir laut gitu ya. Ustad pinggir laut. Nah, jamaah sekalian, itu tempo yang memang diperbolehkan dengan tata cara bacaannya. Tetap ya nomor satu adalah memperhatikan dan menerapkan pada hukum-hukum tajwidnya. Sisi makhrajnya yang tepat, sifat-sifat huruf yang diterapkan, hukum-hukum yang memang betul-betul diperhatikan, wakaf ibtida'nya bagus. Nah, dan lain-lain sebagainya pada pembahasan penerapan ilmu tajwid yang sedikit demi sedikit kita coba bahas sebagai pengetahuan teori. Nah, ini pun termasuk pengetahuan walaupun sisinya teori, tapi pada sisi praktek ya, ini kadang-kadang juga membutuhkan pembiasaan. Mana itu tahqiq, mana itu tadwir, mana itu hadar. Sedangkan menurut penulis, ya, istilah tartil ini mencakup tiga jenis kecepatan bacaan tersebut. Begitupun menurut ulama ilmu tajwid. Jadi baik tingkatan tahqiq, tingkatan tadwir, tingkatan hadar, ya, ini semua adalah bacaan kalau betul-betul memperhatikan cara bacanya, semuanya tartil. Semuanya tartil. Jadi istilah tartil mencakup tiga jenis kecepatan bacaan yang tadi tuh disebutkan, baik tahqiq, tadwir, maupun hadar. Karena membaca huruf-huruf dengan tajwid dan mengetahui wakaf memerlukan tartil. Meski secepat apapun bacaannya. Itu. Tuh, itu yang tiga. Terus yang empat bagaimana? Kalau untuk yang empat, itu ada penambahan. Jadi kata tartil itu bahasanya dijadikan tempo. Temponya namanya tempo tartil gitu. Jadi tempo tartil itu di bawah tahqiq. Bacaannya lambat. Bacaannya lambat. Jadi ada tahqiq, terus tartil, ada tadwir, ada hadar. Nah, untuk tempo tartil ini bacaan yang bagus dan benar, ya. Benar menurut bentuknya, bagus menurut susunannya, sehingga bacaan itu tampak elok dan halus. Tempo tartil ini biasa digunakan oleh para qori dan qoriah gitu. Jadi temponya lambat, tapi lambatnya itu di bawah tempo tahqiq. Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Tidur. bacaannya lambat, tapi lebih cepat daripada tempo tahqiq yang paling lambat. Ya, kalau tahqiq Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun juga ada qori A juga menggunakannya dengan tempo tahqiq ini, gitu ya, lambat, dia lambat, gitu. Makanya kadar panjangnya kok panjang banget itu sampai belakang gitu ya. Ya karena kadar ininya, kalau kadar mat kecepatannya segini, mat dua harokatnya, tentunya 4, 6, makin panjang.
Kalau kadarnya 2-nya segini nih, maka juga 4, 6-nya makin cepat tentu. Lah kalau dia segini kadarnya, hadar misalkan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka juga 6 harokatnya makin makin pendek, makin cepat lagi gitu. Makanya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kok itu panjang banget ya? Emang karena Lambat. temponya lambat. Makanya kadar bacaannya untuk seperti mad arid li sukun yang kadar panjangnya boleh sampai 6 harokat, dia juga dibacanya rada panjang. Harus Seperti bersyukur. itu tuh. Itu di dalam pemahaman tentang suratut tilawah atau maratibul qiraah. Tingkatan-tingkatan kecepatan dalam bacaan Al-Quran atau suratut tilawah, tingkat kecepatan bacaan Al-Quran. Tinggal menempatkan saja pada masing-masing temponya untuk apa. Tadi kesimpulannya, tempo tahqiq itu biasa digunakan dalam rangka mengajar bagi orang-orang belajar. Dan apalagi yang baru belajar banget gitu Oh, dari belum dasar. juga tuh. Baru Maka ngajar. ia itu butuh tempo tahqiq, penjelasan yang jelas, pengucapan huruf yang jelas, kadar panjangnya juga biar jelas. Misalkan Bismillah, Hir. Bismillah. Oh berarti lahnya panjang ini. Hir, oh hir berarti pendek. Hirroh, oh rohnya pendek. Oh ma-nya panjang. Nah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Walaupun kadar panjang, pendek, sedang, itu juga tergantung kepada orang yang membacanya. Kadang-kadang kedengeran bacanya cepat. Wah, ini hadar nih. Tapi kata dia, oh enggak itu tempo tadwir itu. Ya, jadi memang tergantung juga kepada orang yang membacanya. Wallahu a'lam bissawab. Karena tempo-tempo ini juga nanti yang kemarin sudah kita bahas apa namanya berkaitan dengan hukum melakukan Al-Quran kan gitu ya. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Jadi ada ulama yang mensunahkan boleh-boleh saja sunnah gitu. Kalau membaca Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwidnya, melakukan Al-Qur'an dengan keindahan suaranya, dengan lagu-lagu Arabiyah, maka begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan indah dan banyak hadis yang meriwayatkan juga demikian. Walaupun banyak perbedaan pendapat, ada ulama juga yang memakruhkannya, bahkan yang ketiga juga ada yang mengharamkannya. Tinggal penempatannya kita mau yang di mana, apakah kadar sunnahnya tuh bagaimana, kadar makruhnya itu di mana, dan kadar haramnya itu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi kadar sunnah melakukan Al-Quran dengan suara-suara yang indah. Kalau mungkin ya bukan not balok juga. Kan sisi keindahannya dengan Arabiyah. Jadi sunnah jika cara melakukannya tetap berdasarkan atas ilmu Tajwid. tajwid. Sehingga tidak keluar dari tata cara membaca sebenarnya. Sunnah. Kalau makruh, jika cara melakukan kurang mengindahkan tatanan ilmu tajwid. Karena ia takut pada mazhab yang kurang nih hati-hati gitu. Sehingga bacaannya dikhawatirkan keliru atau menyalahi bacaan aslinya. Makruh hukumnya. Nah kalau haram hukumnya, nih jika cara melakukan bacaan Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan tata cara membaca Al-Quran yang sebenarnya.
menyalahi hukum ilmu tajwid, sehingga enggak ada mad, wakafnya sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin pada kesempatan di pagi hari ini, ya kajian kita membahas tentang tingkat kecepatan bacaan Al-Quran yang dapat kami sampaikan seperti itu. Adapun silakan mencari referensi-referensi yang lain, ya dengan keluasan ilmu dan kemudahan ilmu pada saat ini yang mudah diakses dari mana saja. Terus, tapi tetap yang namanya belajar, cari gurunya juga, agar bacaan kita ini bisa dikoreksi sudah baik atau belum, gitu. Kalau kita baca sendiri diri aja mah insya Allah benar semua, begitu ya. Iya benar. Oh, bisa begitu. Iya, kuan lah bacaan diri sendiri, kagak ada yang nyalain, kagak ada yang benerin. Udah bener aja udah kata kita mah, begitu. Maka dari itulah butuh kita belajar berproses ya pelan-pelan aja. Apalagi belajar udah faktor U ya. Udah faktor U ya. Ya ini pelan-pelan butuh kesabaran. Yang ngajar sabar, yang belajar sabar gitu ya. Yang ngajar kagak sabar juga udah selalu aja dah gitu ya. Yang belajar juga kagak sabar. Aduh capek dah udah salah melulu kan gitu ya. Belajar salah melulu, lupa melulu kan gitu ya. Ya, namanya faktor U, nikmatin aja udah. Nikmatin saja. Sedikit tambahan ilmu bisa diterapkan, ya alhamdulillah. Yang penting mah paham dulu. Jangan buru-buru kelar belajar mah. Paham dulu, diterapinnya bisa, alhamdulillah. Baik ya mas sekalian rahimakumullah, untuk sesi yang pertama tentang penjelasan teori, yaitu tentang suratul tilawah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, termasuk sesi